Arini andur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Maka digambarkan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa, Allah mengatakan, lan tarani, walakin undur ilal jabal. Kau tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah ke gunung-gunung yang ada di sekitarmu. Di Turusina banyak gunung-gunung batu. Fa in istaqarra, kalau dia tetap di tempatnya, fasawfa tarani, kau akan melihatku. Maka falamma tajarra bil jabal, pada saat Tuhannya Musa baru saja belum datang gitu. Baru untuk mau menampakkan diri di gunung itu, ja'alahu dakka, semuanya gunung itu hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pada saat itu pun pingsan. Nah, waktu Musa bangun, kata Allah SWT dalam Al-Quran, maka dia mengatakan, aku beriman kepadamu. Berarti kalau secara wujud tidak akan bisa mereka melihat itu udah menjadi sebuah aturannya ibaratnya. Jadi itu akan menjadi sebuah kenikmatan pada saat mereka nanti di surga. Betul. Nah, ada yang bertanya dari ateis, mana bukti kalau surga dan neraka itu ada? Karena secara cara berpikir mereka, kalau orang udah mati itu ya udah nggak ada apa-apa gitu kan. Maksudnya siapa ada orang yang pernah balik dari kematian terus bilang, oh ini ada surga dan neraka gitu. Nah, itu mirip dengan bagaimana dia dari awal bisa tiba ada di muka bumi ini. Dari mana dia asalnya? Kalau dia bilang, oh dari sperma ayah saya. Ke sperma ayahnya dari mana? Terus begitu, dari mana asalnya? Itu kan akan terus dia bertanya dari mananya. Betul. Itu harus dijawab dulu, baru kemudian terjawab ini. Karena memang sebagaimana dia ada di sini, maka begitu juga nanti bukan mustahil dia ada di sana. Kan begitu, sebagaimana manusia ada di muka bumi ini, maka bukan mustahil juga mereka akan dibangkitkan nanti. Ya. Jadi sebagaimana ada juga akan ada di sana, itu bukan mustahil. Nah seperti itu kalau secara rasional. Iya betul. Jadi sangat tidak tertolak untuk adanya kebangkitan itu. Karena kalau teman-teman ateis ini kita gunakan dalil agama, maka belum tentu mereka bisa menerima. Karena kalau kita bicara tentang agama Islam misalnya, maka Islam hanya mengatakan bahwasanya memang sebagaimana kalian dilahirkan di muka bumi ini, kan ceritanya panjang tuh. Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian dimasukkan ke dalam surga bersama istrinya Hawa, diceritakan begitu dalam Al-Quran. Kemudian iblis menggodanya, akhirnya diturunkan ke bumi, mulai dari dengan keturunannya berkembang di muka bumi ini, sampai nanti batas waktu kiamat terjadi. Nah pada saat kiamat terjadi, semuanya dibangkitkan di padang mahsyar, dipertanggungjawabkanlah semua perbuatan-perbuatan mereka, baik atau buruknya. Karena kalau tidak ada kehidupan akhirat ini, dan akhirnya ada balasan surga bagi yang patuh, neraka bagi yang durhaka, ini berarti tidak akan ada tolok ukur, mana baik, mana buruk. Atau balasannya apa kalau saya berbuat baik. Contoh misalnya, saya memberikan makan kepada 30 tetangga saya. Oke lah, orang mungkin mengatakan, oh si Khalid itu baik ya. Tapi kan saya belum mendapat balasan 30 porsi makan ini kan. Nah ini nanti akan diberikan balasannya di sana. Itulah yang membuat orang yakin tentang adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Karena akan diterima balasan itu. Dan dalam Al-Quran digambarkan, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Siapa yang berbuat biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan diberikan hukumannya. Nah seperti itu. Tapi kalau secara rasional, ya sebagaimana mereka ada di muka bumi ini, maka akan ada juga di akhirat sana. Jadi bukan mustahil dia lahir di sini, dia juga akan dibangkitkan di sana. Makanya pernah ada satu orang tokoh Quraisy, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dia sengaja mengambil tulang unta yang sudah lama, udah puluhan tahun dikubur, dikorek sama dia dari tanah, terus ditumbuk sampai hancur. Kemudian dia bawa ke hadapan Nabi Muhammad, lalu dia melempar, lalu dia mengatakan, Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Hai Muhammad, siapa yang bisa hidupkan kembali tulang-tulang unta yang sudah saya hancurkan dan sudah rapuh ini? Maka Allah menjawab dalam Al-Quran, Kul yuhiyya alladhi ansha'a wa lam wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkan kembali itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Dari mana asalnya? Maka sebagaimana dia dulu pertama lahir unta ini, maka juga nanti dibangkitkan sama. Dan itu sama prosesnya sama. Dia diciptakan, dia juga dibangkitkan lagi, diciptakan lagi di sana. Tidak ada sesuatu yang menolak. Jadi kalau ditolak bahwasanya tidak ada kebangkitan itu, maka berarti tidak ada juga harusnya penciptaan awal. Karena kan ini berhubungan satu sama yang lain. Iya. Kalau dipisahkan itu sudah tidak mungkin ya. Berarti ada penciptaan terus kemudian tidak ada surga neraka, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, karena itu kan nanti akan menjadi tolok ukur perbuatan baik saya, kapan saya dibalas. Iya betul. Perbuatan buruk saya, kapan saya dihukum. Berapa banyak orang yang membunuh orang lain tapi karena dia
dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia tidak bisa dihukum. Apalagi kalau lolos di dunia, ibaratnya begitu Nah, kan. itulah fungsinya nanti ada pembalasan di sana. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, di mahsyar nanti itu, Allah akan menghakimi dengan keadilannya sampai domba yang menanduk domba lainnya. Bukan hanya sekedar manusia. Domba yang berantem pun tandukan itu akan dihukum oleh Allah. Oh, Jin Ustaz, saya penasaran. Kalau secara Islam itu kan dijelaskan ya. Kalau setelah kematian itu, pertama itu dia dihisap dulu ya katanya. Apa? Bagaimana Kak? Dihisap dulu terus dibawa ke padang mahsyar. Setelah itu baru surga neraka. Enggak, di padang mahsyar itulah. Padang mahsyar itu sebuah padang yang luas. Luas ya. Tanahnya putih, sangat luas sudah. Jadi bumi nanti kan kalau kiamat terjadi tercabut gunung-gunungnya. Nanti menjadi daratan saja itu jadi mahsyar. Di situ kita dibangkitkan semuanya. Nanti semua akan